Oke, kali ini aku akan membahas alasan kenapa otot dada tidak mau berkembang. Mari kita bahas. Oke, aku membuat video ini dikarenakan dulu aku juga kesusahan membentuk otot dada dan sekarang pun masih baru berkembang, tidak sebesar otot lainnya. Jadi aku akan memberikan tips kenapa otot dada kalian tidak berkembang dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah kalian kurang stretching. Stretching dilakukan paling baik di akhir latihan kalian. Jika kalian tahu saat kalian mengangkat seperti bench press maupun push up, otot dada kalian berkontraksi dan lama-kelamaan otot dada kalian akan menarik postur kalian menjadi seperti ini. Menjadi bungkuk. Oleh karena itu stretching diperlukan untuk mengembalikan posisi bahu ke belakang. Itu. Ingat, saat kalian latihan dada, jika bahu kalian mengarah ke depan seperti ini, maka otot dada tidak akan bekerja. Lihat, otot dada lembek. Tapi jika kalian memposisikan bahu kalian di belakang, maka otot dada akan bekerja sangat efektif. Oleh karena itu, orang yang tidak pernah stretching, otot dadanya pasti akan stagnan, karena aku sudah mengalaminya. Bagaimana cara stretching? Oke, jadi stretching kalian bisa lakukan di pintu seperti ini ya. Ingat tangannya seperti ini ya. Seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini bicepnya yang tarik. Seperti ini tangannya. Lakukan di tengah dulu. Dan stretching. Ya, stretching. Sekitar 5 detik. Atau berapa detik suka-suka kalian. Lalu kalau sudah, naikkan sampai tinggi. Sekitar seginilah tinggi. Lalu lakukan stretching lagi. Untuk yang serat bawahnya, stretching sekitar 5 detik. Stretching. Kalau udah, di bawahnya seperti ini. Lalu stretching lagi. Iya. Tujuannya supaya otot dada kalian, otot bahu kalian berada di belakang. Kalau otot bahu berada di depan, maka otot dada tidak akan kontraksi maksimal. Lihat, tidak akan maksimal. Karena apa? Karena bahu yang bermain di sini. Makanya harus supaya bahu di belakang. Kalau bahu sudah di belakang, enak mengangkatnya. Semuanya tidak kendor, enak. Jadi otot dada bisa berkontraksi secara maksimal. Ingat, stretching di akhir latihan atau di malam hari sebelum kalian tidur. Oke? Supaya bahu kalian di belakang dan otot dada bisa berkontraksi secara maksimal. Kalau bahu depan nggak bisa, kalau bahu belakang maksimal. Tips kedua adalah jangan banyak variasi. Kenapa begitu? Karena dulu aku latihan dada bisa 6 variasi, bisa 5 variasi, itu terlalu banyak. Aku sarankan jangan fokus ke variasi, tapi fokus ke beban. Jadi misalkan kalian melakukan bench press atau aku suka Smith machine, kalian fokus saja di bebannya, jangan terlalu setiap minggu ganti variasi. Bukannya nggak bagus ya, ganti-ganti variasi itu bukan nggak bagus ya, tapi bukan yang terbaik untuk diriku. Jadi aku tidak suka mengganti variasi sebelum bebanku stuck. Jadi misalkan aku minggu pertama main bench press, incline, decline, dan selesai. Aku fokus di beban, fokus progresif, penambahan beban atau repetisi setiap minggunya, fokus tambah kuat dari minggu ke minggu. Dan jika itu stagnan, misalnya bench press aku 100 kilo, minggu depan 100 kilo kali 5, minggu depan 100 kali 5, minggu depannya bisa 100 kali 4, hanya 4 repetisi, itu artinya sudah menurun progresnya. Jadi kita harus ganti variasinya. Begitu cara aku latihan. Jadi jangan terlalu banyak variasi, cukup 3 sampai 4, jangan lebih dari 4. Dengan set 4 set saja maksimal, jangan lebih. Oke? Ingat, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Yang ketiga, fokus mind muscle connection. Fokus cari gerakan-gerakan di mana kalian bisa merasakan otot dada kalian. Misal diriku saat bench press, aku tidak bisa merasakan otot dadaku meskipun bebannya berat, meskipun temponya lambat, meskipun temponya dicepatkan, aku tidak bisa. Jadi aku tidak pernah melakukan bench press. Sebagai gantinya aku melakukan decline chest press machine atau Smith machine plate loaded. Itu di sana aku bisa merasakan otot dadaku sangat hebat sekali. Jadi
Cari gerakan di mana kalian bisa tetap mengangkat beban paling berat, tapi kalian tetap bisa merasakan otot kalian. Aku menggunakan prinsip latihan seperti yang diraih, yaitu Priority Training Principle, memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat yang bisa kita dilakukan di awal. Contoh, di incline chest press aku hanya bisa misalnya 30-30, di decline chest press aku bisa 50-50. Jadi gerakan yang mana yang harus aku pakai di awal? Tentu saja decline. Tapi decline berarti dada bawah, dada atasnya kurang. Ingat, secara teoritis memang tujuan decline berarti dada bagian bawah. Tapi kalau kalian tahu, otot dada itu cuma satu kesatuan otot. Jadi meskipun kalian latihan decline, otot dada atas kena juga. Cuma kita suka saja membagi-baginya. Memang tekanannya tinggi di sini, tapi tetap saja otot dada atas kena. Tapi aku menggunakan prinsip itu. Aku pilih gerakan yang bisa memungkinkan mengangkat beban paling berat, aku lakukan di awal. Contoh, dada decline bench press, aku bisa mengangkat 120 kg, itu sangat bagus. Atau chest press, aku bisa mengangkat 110, itu sangat bagus. Di kaki aku pilih squat karena aku bisa mengangkat 120 kg. Kalau bahu aku pilih shoulder press machine karena aku bisa angkat beban paling berat di sana. Dan back aku pilih rack pull, bukan pull up. Pull up hanya mengangkat tubuh sendiri, ditambah 20 kg, sekitar 90 kg saja aku kuat. Tapi rack pull aku bisa sampai banyak sekali. Di video ini aku bisa sampai 150 kg. Jadi pilih gerakan yang memungkinkan kalian mengangkat beban paling berat, karena semakin berat beban semakin baik. Tapi terlalu berat juga tidak bagus, kita memaksakan sendi kita. Jadi pilih beban kisaran 6-12 repetisi. Jika bisa 12 kali, artinya bebannya keringanan, bisa ditambah. Jika 6 kali saja sudah tidak kuat, artinya bebannya terlalu berat, bisa dikurangi atau diam tetap di beban sana. Jangan kurang dari 6 reps, oke? Yang terakhirlah, kalian tidak mengunci scapula kalian. Apa itu scapula? Scapular direction itu seperti ini. Kalian saat mengangkat bench press, jika kalian ikut mendorong menggunakan bahu, maka otot dada tidak akan bekerja maksimal, malah otot bahu yang bekerja sangat keras. Jadi pastikan scapula kalian retraction. Itu scapular retraction, baru mengangkat. Jangan lepaskan seperti ini, sangat tidak bagus. Itulah alasan kenapa malah bahunya yang besar, bukan dadanya. Karena dulu aku mengalami kesalahan yang sama, karena saat aku mengangkat, aku tidak mengunci scapulaku. Jadi yang terjadilah seperti ini. Nah, lihat, kalau terjadi seperti ini, otot dada kendor, tidak terlatih. Apa yang harus kita lakukan lah scapular retraction dulu, baru kita mengangkat. That's why otot dadamu tidak berkembang. Kesalahan terakhir yang sering kulakukan lah terlalu banyak gerakan isolation. Jika kalian ingin membesarkan dada, kurangi gerakan-gerakan isolation seperti flies. Boleh flies, tapi hanya satu variasi saja. Sedangkan 3 variasi sebelumnya, misalnya di awal bench press, incline bench press, decline, semuanya compound movement. Percayalah, compound movement gerakan terpenting untuk membentuk baik otot manapun, sayap compound movement, semuanya compound movement. Oke? Compound movement is the key. Jika kalian ingin besar, lakukan compound movement di awal. Isolation di akhir latihan saja, itu sebagai pelengkap. Tidak lakukan juga tidak masalah. Flies tidak lakukan tidak masalah. Pastikan compound movement yang utama. Chandra Sena dan sejahtera.